Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapakah setan itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu. Seolah-olah selama ini menggoib-goibkan setan, padahal setannya sudah nyata di dalam hati kita. Siapakah yang nyata itu? Siapakah yang wujud itu? Siapakah yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas diri manusianya? Jelas bukan makhluk Abdul Halim inilah yang ada di dalam dadanya. Makhluk Abdul Halim inilah yang selama ini kita imani. Nama Anda sendiri yang Anda imani adanya wujudnya di dalam dada, yaitu kejelasan, yaitulah realita bukti bahwa setan itu nyata, tidak goib. Selama ini kan kita menggoib-goibkan setan, iblis, jin. Agar apa? Agar kita diakui sudah beriman. Agar kita diakui sudah bertakwa, padahal iman dan takwanya iblis, iman dan takwanya Abdul Halim ini sebagai yang menggantikan Tuhan di dalam dadanya, ini tak ada gunanya sama sekali. Imannya saja tak ada gunanya sama sekali. Islamnya yang ada di dalam dada Abdul Halim saja tak ada gunanya sama sekali. Hanya kezaliman, mendolimi dirinya sendiri saja. Apalagi sholatnya yang dibangga-banggakan. Apalagi ibadahnya yang dibangga-banggakan. Apalagi perbuatan baiknya yang dibangga-banggakan. Apalagi zikirannya, kekayaannya, ilmunya, kepandaiannya dibangga-banggakan. Semuanya percuma dan tak berguna. Semuanya hanya berguna bagi pasukan-pasukan iblis, pasukan-pasukan setan ini saja. Untuk apa? Untuk bekal peperangan bersama. Untuk bekal peperangan melawan manusia yang lain. Suka berdebat, tidak mau kalah, maunya menang sendiri. Inilah bekal-bekal takwanya, bekal-bekal imannya iblis dan setan. Selalu manusia itu di dalam anar, di dalam kepanasan. Kenapa? Karena yang diimani di dalam dadanya masih makhluknya. Karena yang diyakini yang ada di dalam dadanya masih makhluknya. Kenapa? Karena Allah tidak ada. Katanya Allah gaib, kan ya tidak ada Allah. Mana mungkin kita bicara Allah ada, Allah nyata, padahal di dalam dada kita Allahnya gaib. Yang wujud masih manusianya. Apa gunanya bercerita seperti itu bila manusianya masih lebih wujud daripada wujudnya Allah? Ya imannya kesasar kabeh termasuk saya. Ya sholatnya, ibadahnya, pengabdiannya, penyembahannya hanya kepada berhala yang ada di Baitullah ini. Dulu sebelum zamannya Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, di dalam
Ka'bah, di dalam Baitullah, di dalam Masjidil Haram itu penuh dengan berhala-berhala. Jadi sebelum manusia ini jadi utusannya Allah, sebelum manusia ini bertakwa, beriman hanya kepada Allah, maka banyak berhala-berhalanya yang mengelilingi Ka'bah ini. Ada berhala pingin kaya, ada berhala ingin ilmu, ada berhala ingin makrifat, ada berhala ingin tajalli, ada berhala ingin wusul, ada berhala ingin jadi apapun yang diinginkannya. Semua itu hakikatnya berhala-berhala yang ada di setiap jiwa manusia, maka digambarkan, disanepankan, dikiaskan di Mekah, di Ka'bah dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah, maka masih banyak berhala-berhalanya. Kewujudan kita adalah berhala bagi kita yang menghalang-halangi bertemu wujudullah. Kehidupan kita berhala yang paling besar di dalam dada kita karena kita terhijab untuk bertemu dengan uripe Allah. Badan-badan yang kita akui selama ini sebagai badan milik kita, itulah hijab yang terbesar bagi setiap manusia. Kenapa? Karena manusia merasa jadi itu hanya badan. Sehingga rumahnya Baitullah ini tercemari, ternajisi oleh anjing-anjing yang masuk di dalam Ka'bah ini. Apa sih anjing-anjing yang masuk di dalam Ka'bah ini? Kolbun. Kolbun, kalbun, anjing. Apa sih anjing itu? Ketika manusianya tidak beramanah menjaga Baitullah. Baitullahnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Ternyata kita semua umat manusia setelah dilahirkan, diciptakan, diadakan, diwujudkan, dihidupkan di dunia ini malah disuruh menjaga Masjidil Haram, disuruh menjaga Baitullah agar tetap menjadi Baitullah, rumahnya Allah, rumahnya Tuhan, rumahnya Sang Pencipta. Maknanya Sang Pencipta, maknanya Allah, maknanya Allah itu tidak bertempat loh ya. Makna ini kiasan saja, bedakan bertempat dengan kiasan. Kalau tidak dikiaskan, kalau tidak dicontohkan, tidak paham-paham. Bila Allah ada di mana-mana dan tak kemana-mana, ya blank, tidak paham-paham. Kalau tidak dikiaskan, kalau tidak dicontohkan. Jadi manusia diciptakan hanya untuk menjaga Baitullah, Baitul Maqdis dijaga. Agar apa? Agar tidak najis, agar tidak ternajisi, agar bisa dibuat untuk bersujud. Jadi Baitullah, Ka'bah, ruang Ka'bah yang ada di dalam dada setiap manusia itu gunanya untuk bersujud. Bukan sujud-sujud yang sujudnya badan ini loh ya. Jangan salah paham tentang sujud. Sujud itu menjaga Baitullah itu. Kita manusianya jangan mengotori. Maknanya jangan ingkar dengan amanah-amanah itu. Disuruh jaga, disuruh mengabdi, disuruh menyembah, disuruh sujud. Kok malah jadi Tuhan di dalamnya. Jadi Allahnya diusir, Allahnya diperangi guna manusianya yang duduk di dalam singgasana Tuhan ini. Akhirnya imannya manusia tidak iman lagi kepada Tuhannya, akan tetapi iman manusia selama ini semuanya
agama apa saja, golongan apa saja, aliran apa saja, bila selagi masih ada manusianya, pasti imannya kepada makhluk. Hanya orang yang sudah mati saja yang beriman kepada Allah. Kenapa? Manusianya wis rawujud. Yang wujud hanya Allah. Bila manusianya masih merasa wujud, berarti manusianya masih merasa hidup. Allahnya, Tuhannya, sang penguasanya mati. Maka Allahnya selama ini dikubur di dalam dadanya. Tidak diperankan di dalam dadanya. Allahnya, Tuhannya dikubur di dalam hati setiap manusia. Sehingga yang jadi Tuhan masih manusianya. Ya kepanasan manusianya hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Jadi kehidupan ini tidak ada bahagianya sama sekali. Bahagianya mung semu, kebahagiaannya mung hampa, kebahagiaannya mung hanya sementara. Baru saja bahagia, tiba-tiba ada kabar yang tidak enak, sedih lagi. Baru bahagia, sedih lagi. Itulah kebahagiaan fata morgana yang hanya ilusi bayangan saja. Kebahagiaan yang sementara, bukan kebahagiaan yang abadi. Karena manusia masih mengimani, meyakini hanya kepada makhluk daripada kepada Sang Pencipta. Karena manusia hanya mendewa-dewakan harta-hartanya daripada mendewa-dewakan siapa yang menciptakan harta. Manusia lebih cinta dan sayang kepada uang-uangnya daripada siapa yang menciptakan uang. Kalau tidak ada uripe Allah, apa kita bisa pegang uang? Kalau tidak ada uripe Allah, apa kita bisa cari uang? Itu yang tidak diimani oleh setiap manusia termasuk saya. Karena di dalam Baitullah ini sudah dinajisi, dikotori, diperangi rohnya Allah sampai dicabut. Ini loh kesaktian manusia. Bisa mencabut rohnya Allah untuk dijadikan rohnya manusia. Allah mati sana saja, aku saja yang hidup. Allah sudah diam saja, akulah yang berkuasa atas singgasana panggung sandiwara ini. Seolah-olah manusianya yang berpanggung sandiwara. Padahal Allah berfirman, di dunia ini panggung sandiwaraku. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Inilah yang dimaksud panggung sandiwaranya Allah. Akan tetapi manusia telah berampas bahwa manusia mengaku berkuasa atas segala sesuatu bagi dirinya. Duduk sudah dirampas sebagai duduknya manusia. Minum sudah dirampas bahwa hanya manusia yang bisa minum. Bicara sudah dirampas oleh manusia, hanya manusia yang bisa berkalam-kalam. Seolah-olah Allah, seolah-olah Tuhan, seolah-olah Romo, seolah-olah Bapa, seolah-olah Sang Hyang Widi Gusti telah kita kerdilkan. Inilah hebatnya manusia yang bisa mengkerdilkan, yang bisa menahan, manusia yang bisa memenjara Tuhan. Tuhannya dipenjara agar tidak menjadi Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa سالمين وعلى